Ya, jadi lihat ya, jadi suplai Abraham ketika mengalahkan 3 raja-raja, dia memperoleh jarahan, itu dari berkat Tuhan. Ya, dari berkat Tuhan. 8, nih lihat ya, ini poin yang saya mau sampaikan nih, perhatikan baik-baik, baca sama-sama saya. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Manusia fana supaya ada makanan kan? Ya, menerima persepuluhan di gereja. Ya masa duitnya cuma ditaruh doang? Ya buat digunakan supaya ada makanan, supaya bisa hidup nih orang-orang full timer atau semua. Manusia fana. Tetapi otomatis ya dibilang gini ya. Dan di sana. Nah, di sana artinya di surga. Kan satu, kepala dan tubuh ya. Iya, Yesus yang tentang dia diberikan kesaksian bahwa dia hidup. Nah, agak susah ya. Jadi intinya bahasa Inggrisnya gini ya. And here men that die, tadi yang fana, receive tithes. But there, di sana dia receive them. Receive apa? Receive tithe itu. Di mana whom it is witness that he live. Jadi ketika orang di bumi ini, di dunia ini, kita ini mengembalikan persepuluhan, yang terima siapa? Gereja lokal. Iya. Supaya apa? Supaya ada bisa hidup. Supaya bisa bertumbuh. Tetapi itu menjadi dia diterima dari yang diterima oleh Imam Besar Agung, yaitu Yesus. Sebagai apa? Kita mengakui bahwa dia hidup. Ya, shalom, saudara-saudaraku yang paling dikasihi, yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik, gospel, Injil tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Kita dalam tayangan yang spesial tentang persepuluhan, tithing. Dan kita katakan dulu bahwa kita sangat diberkati, disukai sangat tinggi, dan dikasih sangat dalam oleh Yesus. Kita terus mendengar kabar baik. Ya teman, saya katakan khotbahkan tentang persepuluhan, yang sebenarnya saya enggan, saudara, ya. Karena terlalu banyak kerusakan akibat manipulasi. Tapi Roh Kudus menuntun, memimpin untuk menyampaikan ini di bawah kasih karunia. Sama-sama katakan di bawah kasih karunia. Ini bukan kabar buruk atau manipulasi, tetapi kabar baik. Ya, tentang pewahyuan tentang Yesus dan karyanya yang sempurna. Jadi saya ingat bagaimana di New Creation Church, salah seorang pastor berkata kepada Pastor Prince untuk jangan menghalangi jemaat untuk menerima kepenuhan berkat, ya, melalui pewahyuan tithing atau kasih atau persepuluhan ini. Jadi pastor melihat bahwa ada jemaat-jemaat atau mungkin cukup banyak yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kemerdekaan karena tentu di bawah kasih karunia, menerima kebenaran iman, menerima kabar baik, tetapi hidup dalam pergumulan tentang keuangan. Dan persepuluhan ini itu adalah tentang Yesus, ya, dan tentang karyanya yang sempurna. Jadi tidak usah takut, saudara. Ya, kita memberitakan manfaat yang luar biasa, pewahyuan daripada persepuluhan ini. Jadi walaupun enggan, akhirnya disampaikan juga. Demikian juga saudara dapat memeriksa ayat-ayat yang akan disampaikan. Saudara percaya bahwa tithing memang atau persepuluhan bukan buat semua orang.
Ya, tetapi orang yang mendapat pewahyuan. Saudara tidak dihukum. Karena penghukuman sudah ditanggung semua oleh Yesus. Saudara tidak dikutuk. Justru manipulasinya karena ada kutukan. Ada ancaman. Ada penghukuman. Sehingga orang melakukan bukan di bawah kasih karunia. Di bawah ketakutan. Sama ketika Tuhan Yesus didatangi seorang pemimpin muda yang kaya, ahli Taurat, pemimpin muda dengan kesombongannya bahwa dia sudah melakukan semua hukum Taurat dan dia bertanya tentang hidup yang kekal. Karena Tuhan mengetahui hati orang, Tuhan Yesus katakan apa yang tertulis di bawah hukum Taurat. Dia bilang dia sudah lakukan semua sejak muda. Kemudian Tuhan katakan, karena itu jualah semua hartamu dan kembalilah, serahkan kepada orang miskin dan kembalilah ikut aku. Dan di bawah hukum Taurat, dia tidak sanggup. Kemudian di pasal selanjutnya Tuhan bicara, ketemu dengan Sakius. Tuhan mengundangkan dirinya kepada Sakius. Sakius turun, aku mau nginap di rumahmu. Dan di rumah Sakius penuh dengan kasih karunia. Sakius orang kaya, tapi pemungut cukai yang sadis, yang kejam, yang mengambil bukan haknya, tetapi penuh kasih karunia. Karena Tuhan Yesus mau nginap di rumahnya. Di rumah orang, kalau di dalam zaman Yesus, itu orang yang paling berdosa. Kalau pria paling berdosa pemungut cukai. Kalau wanita paling berdosa zaman Yesus adalah pelacur. Dan di dalam bawah kasih karunia yang berlimpah-limpah itu, dia katakan, Tuhan, setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang ku ambil atau ku rampas dari orang, akan ku kembalikan 4 kali. Saudara, kemurahan muncul. Nah, itu satu gambaran yang luar biasa. Kita di bawah kasih karunia. Kita harus memiliki pewahyuan pribadi tentang persepuluhan ini. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini tentang Yesus, atau pewahyuan Yesus, atau teologi Yesus, dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Saudara nggak perlu takut. Kalau saudara mendengar di dalam YouTube tayangan ini, dan saudara berkata, saya nggak mau dengar, saudara matiin aja. Gampang. Ya, tetapi kalau saudara memerlukan pewahyuan tentang Yesus dari persepuluhan atau tithing ini, saudara adalah orang yang tepat. Karena firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 5 ayat 10, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah. Imam besar agung, Yesus ya, menurut peraturan Melkisedek. Nama saya Melkisedek ya, kebetulan. Dan kita banyak di dalam tithing ini bicara tentang Melkisedek. Pre-inkarnasi Yesus, Melkisedek. Ya, Yesus bukan keturunan Lewi, tapi dia Yehuda. Dan imam berdasarkan hukum Taurat adalah di bawah Lewi. Semua harus keturunan Lewi. Yesus di bawah atau menurut peraturan Melkisedek, Raja Salem. Nanti kita akan lihat banyak tentang Melkisedek. Ya, karena Melkisedek ini hanya ada dalam 3 kitab ya, di Kejadian, di Mazmur, dan di beberapa pasal di dalam kitab Ibrani. Tentang hal ini banyak yang harus kami katakan. Jadi kalau lihat tentang imam besar, bicara tentang, atau imam bicara tentang penerima persepuluhan, tentu saja ya. Lewi menerima persepuluhan di bawah hukum Taurat. Kita di bawah peraturan Melkisedek. Sama-sama katakan peraturan Melkisedek.
keimaman yang kekal, keimaman yang selama-lamanya. Yesus, imam besar agung. Dan sebelum jauh saya ingat kalau Tuhan katakan imam besar, Yesus, imam besar agung, bukan mengambil dari kita, saudara. Dia memberkati dan memberkati. Hanya ada berkat dan hanya ada berkat. Di dalam perjanjian lama, ada berkat, ada kutuk. Ulangan 28. Yesus telah menebus kita dari semua kutuk hukum Taurat. Hanya ada berkat dan berkat. Sama-sama katakan hanya ada berkat dan berkat. Jadi ketika saudara merelakan diri saudara untuk mendengar firman tentang persepuluhan ini, saudara adalah orang yang kandidat menerima berkat. Ya. Dan tentu saja kalau saudara bilang ini, tapi saya belum mau ngerti, nggak mau tentang persepuluhan. Saya udah banyak dimanipulasi. Pasti itu gereja atau itu hamba Tuhan pengen ngambil dari saya. Saudara jangan lakukan di bawah hukum Taurat. Jangan lakukan di bawah penghukuman. Jangan, sama sekali jangan. Karena hanya ada pelayanan kematian. Tapi kalau saudara berkata, oh saya ngerti, saya tidak wajib. Ya, atau di gereja kami dikatakan, you don't have to. Kamu tidak wajib, kamu tidak harus. But you want to, kamu mau. Kenapa? Karena saya menerima pewahyuannya. Bayangkan pewahyuan yang luar biasa. Tuhan mengerjakan semua buat kita, sebagai kita. Bahkan di dalam sisi keuangan ini, Tuhan kerjakan semua. Sebagai partner yang aktif 100%. Dan dalam partner yang aktif ini jangan hanya terima 10%. Dan kita partner yang pasif menerima 90%. Wah, itu bericip-icip ya saudara ya. Nanti kita teruskan dalam perjalanannya. Jadi apa yang kami katakan, ya banyak yang harus kami katakan tentang. Dan ini memang konteksnya tentang imam besar Melkisedek kan tadi kan, ya. Tetapi sukar untuk dijelaskan. Ngomong-ngomong, ketika bicara tentang Melkisedek, itu bicara semua tentang persepuluhan, tentang tithing, tentang imam tadi. Ya, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Saudara mungkin sudah tahu, tapi belum nangkep. Nggak apa-apa. Ya, saudara jangan dulu menolak. Ya, ada orang-orang menyebut diri di bawah kasih karunia, pagi-pagi sudah menolak. Mengatakan, persepuluhan pasti di bawah hukum Taurat. Kita sudah dimerdekakan dari hukum Taurat. Betul, kita telah dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat. Padahal tithing, Melkisedek ketemu Abraham itu 450 tahun sebelum hukum Taurat diberikan, 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Nah, jadi kita perlu, ya. Ini tentang Yesus, tentang Yesus. Kalau memberi juga tentang sukacita, tentang berkat. Kenapa sukacita? Ya, kita menerima manfaat, kita menerima keuntungan. Persepuluhan tentang penyembahan, sama-sama katakan penyembahan. Ucapan syukur, sukacita, dan memperingati, mengingat bahwa Yesus kita itu hidup. Ya, mengingat bahwa Yesus itu hidup. Luar biasa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kita didudukan bersama Yesus. Kalau kita Holy Communion atau perjamuan kudus, kita mengingat kematiannya. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati buat kita. Ya, kita dimerdekakan. Ya, kita diselamatkan, kita ditebus oleh darahnya. Nah, ketika kita persembahan, persepuluhan, kita mengingat bahwa dia hidup. Nanti kita lihat ayatnya, ya. Jadi Yesus hidup, imam besar agung buat kita. Hanya ada berkat dan berkat. Double blessing buat kita. Wow, saya memberitakan juga sukacita, ya. Jadi saudara mendengar ini, yang miskin jadi kaya. Amin. Ya, karena Yesus datang supaya kita boleh hidup dan bolehnya dengan segala kelimpahan. Saudara bersukacita? Mari kita lihat beberapa ayat yang akan kita bahas di dalam bagian pertama. Ya, cukup banyak, karena itu ada dibagi 2 bagian.
Ibrani 5 ayat 10 sampai 11. Saudara bisa lihat tayangan. Kejadian 3 ayat 17 bagian B, Maliaki 3 ayat 9a, 1 Korintus 15 ayat 23, Roma 11 ayat 16, Kolose 1 ayat 18a, ya 18 bagian A, Amsal 3 ayat 9, Ibrani 7 ayat 4, dan 6 sampai 8. Ya, jadi yang pertama saya mau katakan sekali lagi, ini bukan tuntutan. Bukan demanding. You don't have to. Engkau tidak wajib, tapi engkau mau. Ya, tetapi ini adalah supply berkat. Supply berkat. Ini adalah gambaran Yesus dan karyanya yang sempurna. Ya, jadi praktisnya apa? Ya, jangan kembalikan di bawah hukum Taurat. Jangan kembalikan di bawah kutuk, nanti terkutuk. Ya, Tuhan itu tidak ambil, tetapi dia supply. Dan supply berkat buat saudara, supply kekayaan buat saudara, supply mewarisi dunia buat saudara dan saya. Jadi tidak ada kutuk, sama-sama katakan. Tidak ada kutuk. Ya, yang adalah berkat. Nah, mari kita selidiki ya. Ini cara Tuhan. Kita selidiki God's way ini, cara Tuhan ini, apa manfaatnya? Ya, dari tipologi Yesus ya. Saya cuma mau beritahu ya sekali lagi bahwa di dalam Alkitab kita, di dalam Perjanjian Lama, Yesus itu tersembunyi. Dia gambaran, tipologi, types, ya gambaran, bayangan. Nah, di dalam Perjanjian Baru, Yesus itu disingkapkan, diwahyukan. Amin. Jadi mulai dari Taman Eden, saudara. Semua pohon yang ditanam oleh Tuhan, buah-buahan semua, ya, boleh dimakan dengan cuma-cuma. Sama-sama katakan cuma-cuma. Freely. Gambaran apa? Gambaran kasih karunia. Yesus semuanya cuma-cuma, freely. Ya, kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, untuk dalam hal ini, jadi dari mulanya semua pohon Adam, manusia, Hawa boleh makan semuanya dengan bebas. Bahkan buah pohon kehidupan juga boleh. Tetapi sayang dia nggak makan ya. Tetapi satu pohon, buah pengetahuan baik yang jahat, jangan kau makan. Jadi ini gambaran apa? Dikhususkan, dipisahkan. Ya, karena manusia nggak cocok, kalau kau makan kau mati. Itu saja. Amin. Ya, manusia makan juga dan mati. Ya. Dan akibatnya apa, saudara? Manusia terkutuk? Enggak. Maksudnya manusia dikutuk Allah? Enggak. Tuhan mengutuk tanah dan iblis. Ya, dua yang dikutuk, tanah dan iblis. Sementara sekarang sampai hari ini kita masih hidup di atas tanah ini ya. Oke, kita dengar dulu. Jadi kita start bahwa tanah yang dikutuk, bukan manusia. Nah, cara Tuhan sama ya, bahwa tetap pandang Yesus dan karyanya yang sempurna. Ya, Yesus dan karyanya yang sempurna. Jadi penebusannya Yesus. Yang ditebus siapa? Manusia. Saya baca dulu supaya saudara ada dasar ya. Kejadian 3 ayat 17 bagian B, maka terkutuklah tanah karena engkau. Karena Adam makan, Hawa makan, manusia. Yang terkutuk apa? Tanah. Nanti dalam konteks tithing, persepuluhan, manusia tidak terkutuk, tanah terkutuk. Tapi kita ketularan kutuk karena tanah terkutuk. Karena kita masih tinggal di tanah ini. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat sambil jalan terus. Tapi yang pertama, yang dikutuk oleh Tuhan, yang terkutuk apa? Tanah. Ya, bukan manusia dan iblis. Nah, soal iblis saya nggak baca lah ya, saudara lihat sendiri. Ya, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan susah payah. Jadi karena tanahnya terkutuk, manusia ketularan kutuk. Dengan susah payah dia harus makan
beras atau padi atau ya jadi nasi ya, atau gandum dari tanah atau jagung dari tanah ya, dengan berpeluh. Jadi sekarang ketika tanah itu terkutuk ya, kita tadi saya katakan apa? Manusia ketularan kutuk daripada tanah yang terkutuk. Maleakhi 3 ayat 9 bagian A. Kamu telah kena kutuk. Nah, ini kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia kurang jelas ya. Kok jadi kita kata Bapak nggak dikutuk, nggak terkutuk, kok ini kena kutuk? Ya, saudara, ketika kita misalnya hidup di bawah hukum Taurat, ada kutuk di bawah hukum Taurat. Terkutuklah orang yang tidak melakukan ini dengan sempurna. Nah, jadi terkutuk kan? Nah, Tuhan sebenarnya sediakan di bawah berkat. Dalam bahasa Inggris katakan ye are cursed ya, dalam King James Version-nya, with a curse. Kamu ketularan kutuk, itu bahasa Indonesia gampangnya, karena tanah yang terkutuk itu. Jadi saudara, kenapa manusia tidak dikutuk oleh Tuhan? Karena manusia kemudian di dalam kejatuhan itu Tuhan memberitakan Yesus. Nanti wanita Hawa, keturunanmu akan melahirkan Mesias yang akan merebutkan iblis. Iblis sudah terkutuk. Ya. Jadi gambaran tipologi tentang Yesus. Ada yang dikhususkan, bahkan dari awal, dari seluruh yang boleh dimakan ada yang dikhususkan. Ini bagian siapa? Bagian Allah, saudara. Hanya Yesus yang bisa memenuhi 10 perintah Allah atau 10 hukum Taurat dan 10 hukum Musa, dan semuanya dengan sempurna. Hanya Yesus. Nah, itu gambaran. Saudara mulai nangkap? Ya? Semua tentang tipologi, tentang atau bayangan atau misteri Yesus, ya. Nah, sekarang kita lihat. Yesus itu ada tadi ya, di dalam Perjanjian Lama ada buah sulung, ya, roti sulung. Tadi kan dipisahkan. Nah, substansinya apa? Yesus. Yesus. Pak, jadi persepuluhan itu kan Yesus. Iya, dia itu buah sulung. Nanti kita baca nih, ya. 1 Korintus 15 ayat 23. Tapi kita lihat prinsipnya dulu. Bahwa prinsip ini adalah prinsip dipisahkan bagi Allah. Kalau bagi Allah kudus, seluruhnya kudus. Wah, ini prinsip yang luar biasa ya. Cara Tuhan, saudara. Bagaimana cara Tuhan melalui karya Yesus itu menyelesaikan masalah ini. Karena Yesus mati bukan buat tanah, saudara. Apalagi buat iblis. Jadi kalau orang bilang itu, itu iblis juga percaya, iya kan? Nggak semua orang sebut Tuhan, Tuhan, masuk kerajaan Allah. Iblis juga percaya, tapi nggak masuk kerajaan surga. Iya, udah paling gampang, sederhana, adalah Yesus mati di kayu salib buat saudara dan saya manusia, bukan buat iblis. Dia mau percaya gimana juga, dan ya iblis nggak mungkin percaya, ya. Dia tidak akan dapat keselamatan, karena kesempatannya hanya satu, manusia ditebus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, ya. Nah, di sini muncul ya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ya, jadi ini konteks dibangkitkan. Yang dibangkitkan pertama apa? Buah sulung, yang pertama. Nah, ini bicara apa? Yesus. Sama-sama katakan, bicara Yesus. Apa hubungannya dengan persepuluhan? Sama, gambarannya adalah gambaran dipisahkan. Lanjut dulu ya, Roma 11 ayat 16. Jikalau roti sulung adalah kudus, nah ini gambarannya ya. Kalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Prinsip dikuduskan, dipisahkan. Ini cara Tuhan. Kita masih hidup di dalam tanah ini. Bahkan uang kita aja dari kertas. Dulu ya, sekarang ada koin, sekarang ada e-money mungkin ya. Dari kertas secara literal. Dari pohon. Dari tanah. Jadi ada mengandung apa?
ada mengandung tularan kutuk. Kerja dengan berjeri lelah baru dapat uang, dapat gaji misalnya. Enggak Pak, saya bisnis, ya bisnis juga. Enggak Pak, saya dapat passive income. Ya saudara diberkati. Ya luar biasa. Tapi mulanya kerja keras dulu katanya. Nah tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mengerti prinsip 10% milik Tuhan, kita 90, ini yang kerja semua, bagian Tuhan yang kerja semua. Saya partner pasif terima 90. 10 itu kita mengakui apa? Penyembahan kepada Yesus. Mengakui apa lagi? Bahwa Yesus hidup, yang melipat gandakan lagi. Wow, suatu prinsip yang luar biasa ya. Dan kalau kudus, bisa ditas nggak sama iblis yang 90? Nggak bisa, semua kudus. Jadi lihat ya, sekali lagi, Tuhan bukan mau ngambil, Tuhan mau memberkati. Kalau saya miskin Pak, saya belum bisa balikin per bulan. Jangan balikin per bulan. Dari uang kontrakan saudara, uang bayar listrik saudara, uang beras saudara, buat makan saudara. Percaya aja terus hidup di tanah kemurahan Tuhan. Cepat atau lambat, kita hidup di dalam berkat Tuhan. Cepat atau lambat, saudara akan berhasil dan beruntung. Terus ya. Jadi dibilang gini, jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Jadi prinsip apa? Ketika dipisahkan kudus, semua kudus. Aman punya kita. Salah satu berkat yang luar biasa ya. Satu berkat yang luar biasa. Ya, lanjut. Ini kuasa daripada asosiasi. Kita lagi sering dengar ya, asosiasi atau identifikasi kita bersama Yesus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi. Ya, Kolose 1 ayat 18 bagian A. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung. Nah, kenapa dikait-kaitan sulung? Kita ditebus. Ya. Masalahnya cuma gini, yang sulung ini ada di surga. Nggak perlu urusan duit, nggak perlu urusan keuangan. Kita masih berjejak di tanah. Tetapi bagaimana kita tidak ketularan lagi kutuk tanah ini? Kalau sudah bilang, saya nggak paham Pak. Ya, gampang, tenang Pak, tenang, sabar ya. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari orang mati, ya. Jadi solusinya apa? Ya God's way, cara Tuhan. Ya. Jadi tanah yang terkutuk itu kita kembalikan. Tuhan bilang, Tuhan bukan bikin peraturan ya. Bikin gini. Kalau dikembalikan semuanya kudus loh. Nggak ada kutuk lagi. Ya ada kan? Ada yang gini nih. Ini contoh-contoh aja ya. Ada nih orang, wah itu mah orang kaya Pak Melki, sangat diberkati. Belum tentu, kaya iya. Sangat diberkati belum tentu. Kaya raya, dia mau beli apa ada. Sudah dengar ada orang yang paling kaya di dunia baru cerai? Tahu ya. Bill Gates ya. Saudara pemilik Microsoft ya. Saudara lihat. Banyak orang memiliki semuanya. Tetapi diberkati belum tentu. Belum tentu semua aspek. Dia bisa beli semua, belum tentu dia bisa beli tidur. Saudara paham? Ya, jadi kalau orang yang diberkati itu segala aspek oleh Tuhan, segala dimensi, segala spektrum kalau cahaya, semuanya. Nah itulah dengan prinsip apa? Roti sulung kudus, akar kudus. Tadi dikatakan apa lagi? Kepala tubuh kudus, kepala kudus. Nah prinsip itu, karena khusus uang dari tanah nih, dari peluh nih, nggak ditebus juga, nggak berpeluh, tenang, ya. Uang saudara, hasil saudara kudus. Dapat kaya bukan buat bayarin dokter, rumah sakit, tabrakan, asuransi, ya bayarin aja gitu. Pokoknya, aduh nggak tahu nih uang banyak sih dapat, tapi kok semuanya
hancur-hancuran hidup saya, buat bayar ini, buat bayar itu, buat bayar ini, buat bayar itu. Wah, utang ini, utang itu. Ada orang nggak kelihatan kaya dari luarnya, tapi sebenarnya itu uang bank semua. Minus bahkan ratusan miliar. Ada nggak? Ada. Nah, Tuhan bikin solusi yang nggak begitu. Ya. Jadi fokus kita apa? Ketika kita kembalikan, oh ini penyembahan. Sama-sama kata penyembahan, worship. Fokus kita apa? Oh, kita mengakui bahwa dia hidup. Karena itu kita tidak dengan sedih. Ya. Worship kita baca dulu. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan. Arti muliakan, glorify, worship. Dengan hartamu. Dengan segala. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya, tapi jangan gini. Wah, Tuhan, buah sulung diterjemahkan, wah penghasilan saya bulan Januari. Nggak begitu, saudara. Saudara nggak bayar listrik bulan Januari. Nggak begitu, nggak begitu. Ya, bukan begitu ceritanya. Buah sulung itu adalah gambaran Yesus. Tadi kita udah dengar. Sulung. Dan itu adalah gambaran apa? Dipisahkan. Kudus, kudus semua. Ya. Jadi jangan takut ya, kalau saudara masih dalam kekurangan ya, semakin kita hidup di bawah kasih karunia yang superabound, maka berkat keuangan akan mengalir pasti ya, cuma tunggu masalah waktu aja. Ya, jadi jangan takut, modalnya dari Tuhan, karena firman Tuhan katakan apa? Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Jadi modalnya apa? Dari mana? Dari Yesus, dari Tuhan. Ngerjakannya apa? Bersama Yesus, ya, dari oleh Yesus, ya, bersama Yesus artinya apa? Yesus yang ngerjain semua. Untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Tapi melalui siapa? Melalui kita. Saudara kaya, makmur, diberkati, keluarganya baik, Tuhan dimuliakan melalui saudara di dalam Yesus. Ya, kembali kepada Melkisedek sekarang, Imam Besar Agung. Kita mengakui bahwa dia hidup. Yesus hidup selama-lamanya, Imam Besar Agung selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ya, jadi ketika kita mengembalikan persepuluhan, bukan fokus, sekali lagi ya, bukan fokus tuntutan, takut dikutuk miskin, gagal, bangkrut, atau dimanipulasi oleh pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Wah, mereka naik mobil-mobil bagus, saudara miskin. Bukan begitu ceritanya. Di gereja kami, kita mau lihat yang miskin jadi kaya, seperti janji Tuhan katakan. Yang kekurangan, yang mengalami masalah keuangan, jadi makmur. Kenapa? Karena di bawah kasih karunia, karena sudah dibayar oleh Yesus. Masih dalam masalah kutuk keuangan karena tanah, ketularan, jadi merdeka. Kenapa? Ada cara Tuhan. Saudara jangan takut, modalnya aja dari Tuhan. Nanti sudah lihat ya, Abraham itu memberikan persepuluhan dari Melkisedek karena Tuhan memberikan kemenangan atas raja-raja yang mengambil orang-orangnya. Saya bacakan ya, kita baca dulu. Fokusnya Yesus hidup nih ya, mulai dulu. Ibrani 7 ayat 4. Camkanlah betapa besarnya orang itu. Ya, Melkisedek nih, tentang Melkisedek kalau di ayat atasnya ya. Yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. The tenth of the spoil. Dia mendapat jarahan. Ya, kalau bisnis tuh biasanya menang banyak tuh. Ya, dan Tuhan nggak berhenti sampai situ. Tuhan ajarkan prinsip persepuluhan ini kepada Abraham dan keturunannya nanti. Dan prinsip persepuluhan ini bukan hanya uangnya kudus buat Abraham, nanti buat keturunannya semua. Sudah tahu, ini sebenarnya rahasia kenapa orang keturunan Abraham atau Yahudi itu kaya-kaya. Karena prinsip ini. Haleluya, ya. Jadi Melkisedek itu lebih tinggi dari Abraham. Kenapa? Dia bawa minyak dan anggur dan roti, ya, anggur dan roti. Gambaran apa? Perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus memperingati apa?
kematian Yesus. Abraham mengembalikan persepuluhan dari apa? Dari rampasan kemenangan dia. Siapa yang kasih kemenangan? Tuhan. Jadi modalnya dari mana? Dari Tuhan. Segala satu dari Tuhan. Oleh Tuhan, yang perang juga Tuhan. Bagi dia kemuliaannya, tetapi melalui kita. Hebatnya di situ. Jadi saudara menang banyak, saudara. Tapi Tuhan yang dimuliakan, ya, tenang aja. Jadi Melkisedek itu adalah reinkarnasi Yesus. Yang lebih tinggi dari Abraham. Ya, Abraham menyembah Yesus melalui persepuluhannya. Nah, gitu ya. Abraham menyembah Yesus, menyembah Yesus Raja Salem, Raja segala Salem. Nanti kita di bagian 2 kita akan lebih dalam ya tentang Melkisedek melalui tithes-nya ya. Tetapi Melkisedek ayat 6 yang bukan keturunan mereka atau bukan suku Lewi, ya saudara pahami dulu nih prinsip. Kita nggak melakukan persepuluhan di bawah hukum Taurat. Kalau kita melakukan di bawah hukum Taurat atau 10 perintah Allah atau di bawah hukum Musa, ya harus kepada Lewi. Jadi ada orang yang miss kan, hari-hari ini masih bawa itu. Wah, itu persepuluhan itu hukum Taurat. Enggak. Kita melakukan menurut peraturan apa tadi? Melkisedek. Ya. Karena bukan keturunan mereka, tuh jelas Melkisedek bukan keturunan mereka. Memungut persepuluhan. Menerima persepuluhan dari Abraham. Abraham gak perlu dituntut, di bawah kasih karunia itu gak perlu dituntut. Tadi saya udah bilang tadi katakan. Ketika orang di bawah kasih karunia seperti Zakeus, langsung murah hati berlimpah-limpah. Tetapi itulah, waduh, bukan kunci gini ya. Wah, kalau saya berkeluar baru saya diberkati Pak Melki. Bukan berita begitu. Saudara sudah diberkati. Dan Tuhan mau melipat gandakan. Tuhan nggak mau kutuk tanah itu ketularan dalam kehidupan saudara dan keluarga saudara dan saya. Ya cara Tuhan lah, bukan cara saya, saudara ya. Dari Abraham dan memberkati dia walaupun dia adalah pemilik janji. Abraham pemilik janji, Saita pemilik janji di dalam Yesus. Iya. Ya, tetapi Yesus di dalam reinkarnasi Yesus, Melkisedek memberkati Abraham. Kenapa? Dia lebih tinggi. Yesus di surga lebih tinggi. Kepala, kita tubuh. Lihat ya, mulai kebayang ya. Ada prinsip atau kebenaran yang Tuhan mau sampaikan melalui apa? Dipisahkan gitu, dipisahkan. Oh, ini dipisahkan jadi kudus. Semuanya jadi kudus. Enak dong. Iya. Dipisahkan 10. Tuhan kerjakan semua buat kita. Jadi berkata berlipat ganda dong. Iya kan, janjinya gitu. Abraham, aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Udah berlimpah-limpah dimultiplikasi gitu. Buat apa dong? Ya buat saudara menjadi berkat. Kalau saudara menjadi berkat, artinya apa dong? Artinya Tuhan dimuliakan oleh saudara. Ya, ayat 7. Memang tidak dapat disangkal. Jadi ini penulis Ibrani atau Rasul Paulus ini menceritakan kepada Ibrani bahwa kita bukan di bawah Lewi lagi loh, imamnya, tapi di bawah Melkisedek, peraturan Melkisedek, Yesus, peraturan Melkisedek. Jadi orang Israel nggak bisa bilang gini, ya tapi dia bukan Lewi. Emang bukan. Saudara tahu nggak ceritanya Lewi ini? Sebenarnya Tuhan itu berkata kepada seluruh Israel, aslinya, kamu adalah imamat rajani. Kamu adalah imam-imam dan raja-raja. Tapi karena mereka membuat patung lembu emas, dan Tuhan katakan, siapa yang di pihakku? Ayo ke sini. Cuman suku Lewi doang. Akhirnya jadi dipisah doang. Akhirnya cuma suku Lewi aja. Jadi sebenarnya Tuhan tuh bukan melanggar aturan juga. Nah, Yesus itu Yehuda, anak Daud. Ya. Udah, jangan terlalu jauh nanti menyimpang. Jadi Yesus itu lebih tinggi dari Abraham, itu aja ya. Yesus itu jauh lebih tinggi daripada Lewi, karena Lewi masih di dalam tubuh bapak leluhurnya Abraham. Ya, jadi lihat ya, jadi suplai Abraham ketika mengalahkan 3 raja-raja, dia memperoleh jarahan, itu dari berkat Tuhan. Ya. Dari berkat Tuhan.
8. Nih, lihat ya. Ini poin yang saya mau sampaikan nih. Perhatikan baik-baik. Baca sama-sama saya. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Manusia fana supaya ada makanan kan? Ya, menerima persepuluhan di gereja. Ya masa duitnya cuma ditaruh doang? Ya buat digunakan supaya ada makanan, supaya bisa hidup nih orang-orang full timer atau semua. Manusia fana. Tetapi otomatis ya dibilang gini ya. Dan di sana. Nah, di sana artinya di surga. Kan satu, kepala dan tubuh ya. Iya, Yesus yang tentang dia diberikan kesaksian bahwa dia hidup. Nah, agak susah ya. Jadi intinya bahasa Inggrisnya gini ya. And here men that die, tadi yang fana, receive tithes. But there, di sana dia receive them. Receive apa? Receive tithe itu. Di mana unhum it is witness that he live. Jadi ketika orang di bumi ini, di dunia ini, kita ini mengembalikan persepuluhan, yang terima siapa? Gereja lokal. Iya. Supaya apa? Supaya ada bisa hidup. Supaya bisa bertumbuh. Tetapi itu menjadi dia diterima dari yang diterima oleh Imam Besar Agung, yaitu Yesus. Sebagai apa? Kita mengakui bahwa dia hidup. Wah, ribet tapi nggak ribet sebenarnya. Sederhana aja ya. Karena apa? Karena dia buah sulung, dia roti sulung, dia pokok, dia akar dari anggur. Yesus kepala, kita tubuh. Ya, jadi persepuluhan itu ada tipologi tentang Yesus dan karyanya yang sempurna. Ya, berkat bukan kutuk. Kita bersaksi bahwa Yesus yang menerima secara sebenarnya itu adalah hidup. Dan melalui persepuluhan ini kita menyembah dia. Ya, jadi dua aja ingat ya untuk bagian pertama ini. Kita menyembah Yesus melalui persembahan kita, dan juga persembahan atau mengembalikan persepuluhan, persembahan khusus, apapun namanya. Karena itu bagi saya itu bagian dari penyembahan, keuangan ya, dan menyatakan dia hidup. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mulai mengerti bahwa ini adalah kabar baik tentang persepuluhan. Itu gambaran tentang Yesus. Bahwa Yesus itu adalah roti sulung, kepala, dan kami tubuh, pokok, ya, dan kami adalah ranting-ranting. Engkau segalanya yang mensuplai. Bahkan untuk memperoleh kami bisa mengembalikan persepuluhan, semuanya daripadamu. Engkau yang mengerjakan di dalam bisnis, usaha, pekerjaan, apapun yang kami kerjakan. Dan ketika kami paham bahwa roti sulung kudus, bahwa kepala kudus, tubuh kudus, kami semua kudus, dan segala aspek dalam kehidupan kami kudus, dipisahkan, tidak bisa disentuh oleh iblis, tidak lagi tertular kepada kutuk tanah itu. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.